Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usep Hidayat dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas akuntansi keuangan menengah 2, yaitu terkait laporan segmentasi operasi Bank BJB pada produk microbanking. Jejak langkah Bank BJB. Tahun 1961 berdiri sebagai Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Tahun 2007 berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, disingkat Bank Jabar Banten. Tahun 2015 meluncurkan pesat pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu dan BJB Sahabat Usaha. Tahun 2020 perubahan tagline menjadi tanda mata untuk negeri dan meluncurkan layanan pembayaran elektronik BJB DigiCash. Tentang Bank BJB. Bank BJB didirikan pada 20 Mei 1961 dengan nama Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama Bank BJB berubah menjadi Bank Jabar Banten pada 2007 setelah merger dengan Bank Banten. Visi Bank BJB bertujuan untuk menjadi bank pilihan utama masyarakat Jawa Barat dan Banten. Visi dan misi Bank BJB. Visi Bank BJB yaitu menjadi bank pilihan utama. Sedangkan misi Bank BJB yaitu memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah, menjadi partner utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, memberikan layanan terbaik kepada nasabah, memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholder, dan meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan. Budaya perusahaan Bank BJB. Budaya perusahaan Bank BJB mempunyai tagline Go Spirit, yaitu Service Excellent yang berfokus pada nasabah, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan layanan bernilai tambah, profesionalis yaitu bekerja efektif, efisien, dan bertanggung jawab, meningkatkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja terbaik, integrity yaitu jujur, disiplin, dan konsisten, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Respect yaitu menghormati dan menghargai serta terbuka terhadap perbedaan, memberi dan menerima pendapat yang positif dan konstruktif. Innovation yaitu kreatif dan inovatif untuk memberikan solusi terbaik, melakukan perbaikan berkelanjutan. Trust yaitu berperilaku positif dan dapat dipercaya, membangun sinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. Produk Bank BJB. Berikut ini adalah segmentasi produk pada Bank BJB. 1. Consumer Banking merupakan layanan perbankan untuk individu dan keluarga. Jenis produknya diantaranya tabungan, kredit, kartu kredit, deposit, dan layanan pembayaran tagihan. 2. Corporate and Commercial Banking, yaitu layanan perbankan untuk perusahaan dan organisasi. Jenis produknya diantaranya deposito korporasi, giro korporasi, kredit korporasi, layanan trisuri, dan layanan perbankan elektronik. 3. Microbanking, yaitu layanan perbankan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Jenis produknya diantaranya kredit mikro, tabungan mikro, deposito mikro, layanan pembayaran tagihan mikro, dan pelatihan dan konsultasi bisnis. 4. International Banking, yaitu layanan perbankan untuk transaksi internasional. Jenis produknya diantaranya transfer valuta asing, pembukaan LC, pembayaran impor-ekspor, valuta asing, dan layanan perbankan koresponden. Berikut ini merupakan tampilan kepemilikan anak perusahaan dan perusahaan terelasi. Berikut ini adalah peta jaringan kantor Bank BJB. Bank BJB tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Latar belakang microbanking di Bank BJB. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat mendorong Bank BJB untuk memperluas jangkauan layanan perbankan kepada segmen mikro, yaitu para pelaku usaha kecil dan menengah. Microbanking hadir sebagai solusi inovatif dan praktis untuk memenuhi kebutuhan finansial pelaku usaha mikro, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Produk microbanking Bank BJB. 1. Kredit mikro, yaitu pinjaman dengan limit yang relatif kecil untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jangka waktu 1-60 bulan. 2. Tabungan mikro, yaitu tabungan yang dirancang khusus untuk UMKM dengan setoran awal rendah dan bunga yang kompetitif. 3. Deposito mikro, yaitu produk perbankan yang menawarkan bunga tinggi untuk UMKM dengan jangka waktu 1-12 bulan. 4. Layanan pembayaran tagihan mikro, yaitu fasilitas pembayaran tagihan untuk UMKM seperti listrik, air, telepon, dan internet. Profil nasabah mikro Bank BJB. Pedagang kecil, diantaranya pemilik warung, kios, dan pedagang pasar tradisional. Petani, diantaranya petani kecil dan peternak di daerah pedesaan. Pengrajin, diantaranya pengusaha kerajinan tangan dan industri rumahan. Penyedia jasa, diantaranya bengkel, salon, dan jasa lainnya skala mikro. Segmentasi nasabah mikro berdasarkan demografi, yaitu usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Berdasarkan geografis, yaitu lokasi usaha perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Berdasarkan psikografis, yaitu gaya hidup, nilai, dan aspirasi. Berdasarkan perilaku, yaitu kebiasaan menabung dan pola pinjaman. Segmentasi berdasarkan usia. Kategori milenial usia 25-40 tahun. Fokus pada inovasi dan teknologi, lebih suka layanan digital dan mobile banking. Kategori generasi X usia 41-55 tahun. Menyeimbangkan tradisi dan modernitas, menghargai layanan personal dan digital. Kategori baby boomers usia 56 tahun ke atas. Lebih konservatif, memilih interaksi langsung dan layanan tradisional. Segmentasi berdasarkan sektor usaha. Perdagangan, di antaranya warung, kios, pedagang pasar untuk kebutuhan modal kerja dan manajemen kas. Pertanian, di antaranya petani, peternak untuk kebutuhan pembiayaan musiman, asuransi pertanian. Industri rumahan, di antaranya pengrajin, UMKM untuk kebutuhan pembiayaan mesin dan pemasaran. Jasa, di antaranya bengkel, salon untuk kebutuhan pembiayaan peralatan dan manajemen keuangan. Segmentasi berdasarkan lokasi. Perkotaan, fokus pada efisiensi dan layanan cepat, kompetisi tinggi, margin tipis. Pedesaan, butuh akses keuangan yang lebih luas, potensi pertumbuhan tinggi. Pesisir, fokus pada sektor perikanan dan pariwisata, kebutuhan modal musiman. Strategi pemasaran microbanking. 1. Riset pasar, memahami kebutuhan spesifik setiap segmen nasabah. 2. Pengembangan produk, menciptakan solusi keuangan yang sesuai dengan segmen. 3. Penetapan harga, menawarkan tarif kompetitif dan skema pembayaran fleksibel. 4. Distribusi, memperluas jangkauan melalui agen dan platform digital. 5. Promosi, kampanye, edukasi, dan pemasaran yang targetnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan segmen operasi Bank BJB Microbanking. Segmen operasi ini diambil dari jumlah pendapatan segmen dan jumlah beban segmen. Pertama, kita menentukan segmen pendapatan produk microbanking. Pendapatan produk microbanking ini terdiri dari kredit mikro, tabungan mikro, deposito mikro, layanan pembayaran tagihan mikro, dan pelatihan dan konsultasi usaha. Disegmentasi dari beberapa wilayah di Jawa Barat, diantaranya wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung. Lalu dijumlahkan per produk, jenis microbanking, dan segmentasi wilayah. Angka-angka ini merupakan perkiraan dan bukan angka sebenarnya. Karena maksud dari pembelajaran ini yaitu membuat laporan segmen operasi. Setelah dihasilkan jumlah pendapatan berdasarkan produk microbanking, selanjutnya yaitu mensegmen pendapatan dan beban bunga.
Pendapatan bunga bersih dihasilkan dari pendapatan bunga setelah dikurangi beban bunga. Selanjutnya, mensegmen pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional lainnya terdiri dari keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan, keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan, keuntungan dari penjualan aset keuangan, keuntungan dari transaksi spot dan derivatif atau forward, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, keuntungan dari penjabaran transaksi valuta asing, pendapatan dividen, komisi atau provisi atau fee dan administrasi, pendapatan lainnya, kerugian penurunan nilai aset keuangan, dan kerugian terkait risiko operasional. Lalu, pendapatan operasional lainnya dijumlahkan sesuai dengan segmentasi wilayah. Selanjutnya, mensegmen pendapatan non-operasional. Jumlah pendapatan non-operasional yaitu keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris setelah dikurangi pendapatan non-operasional lainnya. Selanjutnya, mensegmen beban gaji dan tunjangan operasi. Beban gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji, beban jam sostek, beban lembur, beban natura dan insentif, beban THR, beban bonus, beban pengobatan dan perawatan, beban benefit terakhir karyawan, dan beban dana pendidikan. Beban gaji dan tunjangan dijumlahkan sesuai dengan segmentasi wilayah. Selanjutnya, mensegmen beban administrasi dan umum operasi. Beban administrasi dan umum terdiri dari beban seminar, beban rekrutmen, beban training dan kursus, beban asesmen, beban kegiatan karyawan, beban transportasi operasional, beban akomodasi operasional, beban akomodasi per din, beban makan dan minum per din, beban transportasi per din, beban ATK, beban barang cetakan, beban keperluan kantor, beban pengiriman lain-lain, beban seragam, beban sewa bangunan, beban sewa kendaraan, beban perlengkapan dan peralatan kantor, beban air, beban listrik, beban telepon dan internet, beban iuran dan retribusi, beban surat dan perizinan, beban PBB, beban keamanan, beban perpanjangan STNK dan KIR, beban asuransi properti, beban asuransi kendaraan, beban sumbangan dan hadiah, beban perjamuan eksternal, beban perjamuan internal, beban kegiatan perusahaan, beban perawatan dan pemeliharaan bangunan dan prasarana, beban perawatan dan pemeliharaan mesin dan peralatan, beban perawatan dan pemeliharaan perlengkapan, beban perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor, dan beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Lalu, beban administrasi dan umum dijumlahkan sesuai dengan segmentasi wilayah. Segmen beban pemasaran terdiri dari beban promosi dan beban iklan. Selanjutnya terdapat segmen beban penyusutan dan amortisasi. Setelah pendapatan segmen dan beban segmen dihitung, lalu dimasukkan ke dalam rekapan laporan segmen operasi dengan menjumlahkan seluruh pendapatan segmen dan beban segmen. Hasil segmen merupakan pengurangan dari jumlah pendapatan segmen dikurangi dengan jumlah beban segmen. Kesimpulan, fokus pada segmentasi, strategi yang tepat sasaran berdasarkan pemahaman mendalam tentang nasabah mikro. Inovasi berkelanjutan, terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar mikro. Sinergi ekosistem, membangun kemitraan strategis untuk memperkuat posisi Bank BJB di sektor mikro. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyusunan kerangka laporan segmentasi operasional ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.